Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Hari ini akan mempresentasikan mengenai sistem antrean dan penanganan keluhan dalam bisnis retail. Sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Esther Dwi Natalia dengan NIM 1922053. Nama saya Juliana Vita dengan NIM 1922048. Halo, nama saya Jessica Angelina, NIM 1922076. Perkenalkan, nama saya Romeo Simanjuntak, NIM 1922055. Hari ini saya akan menjelaskan sistem antrean yang terkait dengan kebiasaan pelanggan. Mengantre merupakan suatu barisan orang, kendaraan, atau objek lainnya yang menunggu untuk dilayani dan diproses. Antrean terjadi ketika jumlah kedatangan pada suatu fasilitas melebihi kapasitas sistem untuk memprosesnya. Sistem antrean dapat dibagi menjadi 7 elemen, yaitu jumlah pelanggan, proses kedatangan, bulking, susunan antrean, reneging, kebijakan pemilihan pelanggan, dan proses layanan. Yang pertama, jumlah pelanggan. Manajemen toko retail harus memiliki data historis atau data sekunder berkenaan dengan jumlah pelanggan yang datang setiap hari. Selanjutnya, data tersebut harus dibagi lagi untuk jumlah pengunjung pada periode waktu pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Misalnya pada toko retail fashion yang ramai dikunjungi pada sore sampai dengan malam hari. Retail restoran yang ramai dikunjungi pelanggan pada waktu makan siang dan waktu makan malam, dan lain-lain. Dengan adanya informasi yang akurat berkenaan dengan jumlah pelanggan, maka hal ini akan membantu manajemen toko retail di dalam menentukan sistem manajemen antrean yang tepat. Yang kedua, proses kedatangan. Proses kedatangan merupakan perbandingan antara kedatangan pelanggan dengan kapasitas layanan, dan jumlah pelanggan akan menentukan apakah suatu antrean mulai terbentuk. Usaha toko retail dibatasi oleh besaran ruang untuk memajang produk yang dijual, dan di waktu yang sama merupakan ruang untuk melayani konsumen yang datang berkunjung. Hal ini berkaitan dengan kapasitas retail di dalam melayani konsumen. Desain sistem antrean harus menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh toko retail. Yang ketiga, bulking. Bulking adalah ketika kita menunggu antrean yang lama dan memutuskan untuk kembali lagi pada saat lain daripada menunggu. Biasanya, para manajer dapat menyembunyikan panjang antrean dengan menyusun antrean bukan berupa garis lurus namun garis berkelok hingga mengurangi bulking. Antrean yang panjang dan lama atau bulking dapat membuat konsumen menjadi jenuh dan bosan, serta menciptakan pengalaman belanja yang negatif. Hal ini akan menyebabkan konsumen memutuskan untuk meninggalkan toko serta beralih ke toko pesaing. Beberapa tips yang dapat dilakukan oleh manajemen toko retail untuk mengatasi bulking antara lain: yang pertama, memberikan fasilitas tempat duduk yang nyaman untuk mengurangi rasa lelah konsumen saat mengantre. Yang kedua, mengatur pola antrean lurus memanjang menjadi berkelok untuk menghindari tumpukan antrean dan menghilangkan kesan antrean yang panjang. Yang ketiga, memberikan fasilitas hiburan seperti musik, program televisi, film, buku bacaan, serta makanan dan minuman ringan yang menemani konsumen saat menunggu. Yang keempat, susunan antrean. Terdapat beberapa contoh antrean dan yang umum digunakan. Yang pertama, satu baris satu kasir atau single line single stack. Pelanggan mengantre pada satu baris antrean, misalnya menunggu bis. Yang kedua, satu baris kasir berurutan atau single line sequential stack. Pelanggan melalui beberapa operasi pelayanan, misalnya pada kafetaria. Dalam sistem ini, bila satu bagian macet, akan menyebabkan suatu proses berjalan lebih lama dari bagian lain. Yang ketiga, baris paralel pada banyak kasir atau parallel lines to multiple servers. Sistem ini menawarkan lebih dari satu counter layanan. Sistem ini memperbolehkan untuk memilih. Kelemahannya adalah antrean akan bergerak dalam kecepatan yang berbeda karena mungkin terdapat transaksi yang rumit. Yang keempat, baris khusus atau bertanda
atau designated lines. Barisan antrean dikategorikan berdasarkan kategori tertentu dari pelanggan. Misalnya antrean pelanggan dengan kartu anggota, antrean pelanggan berbelanja dengan keranjang, dan antrean pelanggan yang berbelanja dengan troli. Yang kelima, satu baris dengan banyak kasir, seperti ular, atau single line to multiple server snack. Pelanggan menunggu dalam satu barisan yang biasanya berkelok dan dipisahkan pembatas. Ketika seseorang mencapai ujung antrean, dia bisa memilih counter yang kosong. Biasanya diterapkan di bank, kantor pos, dan bandara. Sedangkan dalam retail, biasanya tipe antrean ini agak kurang sesuai, karena antrean akan terlihat semakin panjang dengan adanya jajaran troli yang dibawa oleh pelanggan. Keunggulannya adalah menyulitkan orang yang berusaha untuk menerobos dan bisa menahan konsumen untuk meninggalkan antrean sebelum dilayani. Yang keenam, memakai nomor, bisa dengan satu atau banyak kasir, atau take a number can be single or multiple servers. Dalam sistem ini, konsumen datang dan mengambil nomor, kemudian dipanggil sesuai urutan. Cara ini menghilangkan kemungkinan seorang konsumen untuk berdiri dan mengantre. Mereka bisa duduk atau melakukan hal lain tanpa risiko kehilangan antrean. Biasanya diterapkan pada Baskin-Robbins, travel agent yang besar, dan beberapa restoran. Sedangkan pada retail, jenis antrean ini kurang sesuai. Yang kelima, reneging. Reneging adalah keputusan pelanggan untuk meninggalkan antrean sebelum dilayani, karena menunggu terlalu lama dari yang dibayangkan. Hal ini penting bagi penyedia layanan untuk memperkirakan berapa lama waktu menunggu sebelum pelanggan merasa menunggu terlalu lama, karena mungkin akan berakibat pada hilangnya konsumen. Manajemen toko retail harus dapat menetapkan lama layanan yang diberikan untuk setiap konsumen, mulai dari datang ke dalam toko, berada di dalam toko, hingga meninggalkan toko. Apabila jumlah konsumen sudah melebihi kapasitas kemampuan toko, maka ada baiknya manajemen toko retail menyarankan konsumen untuk kembali berkunjung pada periode waktu yang relatif lebih sepi, atau membuat jadwal kunjungan di awal sehingga manajemen toko retail dapat menyiapkan kapasitas khusus untuk konsumen tersebut. Yang keenam, kebijakan pemilihan pelanggan. Kebanyakan antrean menggunakan prinsip first come, first serve. Namun terkadang ada sistem yang memprioritaskan konsumen berdasarkan atas tipe. Beberapa kebijakan dalam memprioritaskan pelanggan antara lain, yang pertama darurat. Yang kedua, rumah sakit, di mana pasien yang kritis akan mendapat layanan terlebih dahulu. Yang ketiga, lama pelayanan. Yang keempat, bank, supermarket, dan retail sering menyediakan jalur cepat untuk pelayanan sederhana dan waktu yang singkat. Yang keenam, pembayaran yang lebih tinggi. Yang ketujuh, maskapai penerbangan seringkali menyediakan check-in yang berbeda untuk kelas utama dan kelas ekonomi. Dengan jumlah pegawai yang lebih banyak di kelas utama, hal ini akan mengakibatkan lebih cepatnya pelayanan bagi mereka yang membayar lebih untuk tiketnya. Yang ketujuh, kepentingan pelanggan. Dan yang terakhir, pada proses tertentu biasanya disediakan untuk anggota suatu klub atau member, misalnya Emerald Member dan Ruby Member, suatu organisasi dengan pelayanan yang berbeda. Yang ketujuh, proses layanan. Proses layanan merujuk pada prosedur layanan yang harus dilewati oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang ingin dibelinya di sebuah toko retail. Proses layanan ini berbeda antara format toko retail yang satu dengan toko retail yang lain. Manajemen toko retail harus memetakan prosedur baku layanan untuk toko retailnya agar dapat merancang sistem antrean yang efektif dan efisien. Sistem layanan juga memegang peran penting dalam mengatur layanan yang efektif. Dipengaruhi beberapa faktor penting, seperti yang pertama, bagaimana pelanggan dilayani secara kelompok atau individual. Yang kedua, apakah konsumen dilayani pegawai atau self-service, atau kombinasi keduanya dalam melayani konsumen. Yang ketiga, seberapa cepat layanan yang dapat diberikan. Hal ini dapat menentukan kapasitas. Yang keempat, apakah layanan datang pada pelanggan atau sebaliknya. Dan yang terakhir, kualitas dari layanan dan pengalaman menunggu, termasuk kenyamanan dan kesan yang diciptakan oleh manajemen.
Meminimalisasi panjang antrian. 1. Dampak psikologis dari waktu menunggu. Dampak psikologis dari waktu menunggu ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, waktu yang dipakai untuk menunggu terasa lebih lama dibandingkan waktu yang digunakan untuk melakukan sesuatu ketika Anda duduk tanpa melakukan sesuatu. Waktu akan berjalan lambat. Karena hal tersebut, maka di beberapa tempat menyediakan sesuatu untuk memberi kesibukan kepada pelanggan dalam menunggu. Misalnya, di ruang pajak retail dan area kasir diperdengarkan musik. Yang kedua, waktu menunggu sebelum dan sesudah layanan diberikan terasa lebih lama daripada waktu menunggu ketika layanan diberikan. Pelanggan pada umumnya lebih sabar menunggu pada proses pelajaran utama daripada proses sebelum atau sesudahnya. Misalnya, pelanggan retail akan semakin tidak sabar jika waktu pelayanan di kasir membutuhkan waktu yang lama. Demikian juga saat pengambilan hadiah pada customer service atau pengambilan barang pada tempat penitipan pada sebuah retail. Yang ketiga, kecemasan membuat menunggu terasa lebih lama. Manajemen toko retail perlu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengetahui prosedur dan standar layanan baku yang ada, sehingga konsumen mengerti tahapan yang akan dilaluinya dan dapat memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan pada proses antrian. Hal ini akan mengurangi kecemasan konsumen karena telah mendapatkan kepastian waktu antrian yang jelas. Yang keempat, menunggu hal yang tidak pasti terasa lebih lama. Berikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat melihat dan mengetahui proses layanan yang sedang terjadi. Misalnya, konsumen yang sedang menunggu antrian pembayaran pada kasir di sebuah department store, maka pihak karyawan dapat menjelaskan bahwa barang yang dipesan sudah tersedia di tempat kasir dan sudah disiapkan di dalam kantong belanja, sehingga konsumen dapat segera meninggalkan toko setelah membayar pada kasir. Cara lain adalah dengan menyarankan konsumen untuk membayar pada alternatif kasir lain berlokasi tidak jauh dari tempat antrian konsumen. Yang kelima, menunggu hal yang tidak dapat dijelaskan terasa lebih lama. Manajemen toko retail harus meminta maaf apabila kapasitas retail tidak mencukupi untuk melayani jumlah pengunjung serta menjelaskan kondisi yang sedang sebenarnya sehingga membuat antrian menjadi lama. Hal ini diperlukan agar mengurangi penilaian negatif konsumen pada kualitas layanan toko retail. Yang keenam, menunggu hal yang tidak dapat dijelaskan terasa lebih lama. Manajemen toko retail harus memastikan bahwa setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban yang sama pada saat berada di jalur antrian. Yang ketujuh, semakin berharga suatu layanan, semakin lama orang menunggu. Manajemen toko retail yang menjual produk dengan nilai terbatas hendaknya memperbesar kapasitas retail apabila sudah tidak mampu melayani konsumen. Karena konsumen tidak akan membiarkan dirinya menunggu lama hanya untuk membeli produk yang memiliki nilai terbatas. Misalnya, stand outlet penjual minuman ringan di sebuah mall yang sangat ramai sehingga konsumen harus antri dan berdesak-desakan dalam membeli minuman tersebut. Maka manajemen outlet retail harus memecah antrian dengan membuka cabang outlet lain di lantai yang berbeda dalam mall. Yang kedelapan, menunggu sendiri terasa lebih lama daripada menunggu dalam kelompok. Karyawan dapat mengajak konsumen yang datang berbelanja sendiri untuk berbincang-bincang pada saat dalam proses antrian, serta memfasilitasi terjadinya interaksi dengan konsumen yang lain. Hal ini akan membantu konsumen tersebut mengatasi kejenuhan dengan adanya interaksi sosial yang didapatinya. Yang kesembilan, keadaan yang kurang nyaman membuat menunggu terasa lebih lama. Manajemen toko retail harus memfasilitasi konsumen untuk merasakan kenyamanan pada saat di dalam proses antrian, misalnya menyediakan tempat duduk seperti kursi atau sofa, kanopi di lokasi antrian untuk outlet di ruang terbuka, sehingga mengantisipasi dari terik matahari, hujan, dan lain-lainnya. Yang ke-10, menunggu hal yang tidak familiar akan terasa lebih lama. Manajemen toko retail dapat memberikan perlakuan khusus kepada konsumen yang baru, seperti penjelasan sistem antrian, prediksi lama antrian, prosedur antrian, dan sebagainya.
Hal ini akan membantu konsumen untuk terbiasa dengan kondisi antrian yang sudah dilewatinya. Yang kedua, memberi informasi pada pelanggan yang menunggu. Pada umumnya, memberi informasi pada pelanggan mengenai antrian dapat membantu mereka memutuskan akan terus menunggu atau kembali lagi nanti. Selain itu, juga dapat membantu pelanggan merencanakan apa yang akan mereka lakukan dalam menunggu. Menghitung waktu tunggu. 1. Menganalisis sistem antrian yang sederhana. Dengan beberapa informasi tentang situasi antrian, kita dapat menggunakan suatu rumus untuk menghitung beberapa hal antara lain. 1. Panjang rata-rata antrian. Manajemen toko retail dapat menetapkan suatu batasan panjang rata-rata antrian, sehingga ketika jumlah konsumen sudah melebihi rata-rata panjang antrian, maka perlu adanya solusi untuk memecah antrian. Contoh, supermarket Jumbo di Belanda menetapkan panjang antrian 3 orang konsumen pada satu konter kasir. Apabila panjang antrian melebihi dari 3 antrian, maka konsumen yang berada pada antrian keempat akan mendapatkan gratis barang belanjaan. Yang kedua, waktu menunggu rata-rata pelanggan. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, maka manajemen toko retail harus menetapkan lama waktu menunggu rata-rata untuk setiap pelanggan. Penetapan waktu lama menunggu rata-rata harus mempertimbangkan format dari usaha retail yang ada. Misalnya, untuk restoran siap saji, waktu rata-rata untuk menunggu hidangan tersaji yang ditetapkan tidak lebih dari 3 menit. Sedangkan untuk restoran keluarga, untuk rata-rata menunggu hidangan tersaji ditetapkan tidak lebih dari 15 menit. Yang ketiga, total waktu rata-rata pelanggan dalam sistem antrian. Manajemen toko retail harus merumuskan total waktu menunggu konsumen dari pertama kali konsumen datang ke toko retail, mendapatkan pelayanan sampai dengan meninggalkan toko retail. Estimasi total waktu rata-rata tersebut akan membantu toko retail untuk menciptakan sistem antrian yang efisien. Yang keempat, pengaruh penambahan konter layanan. Manajemen toko retail perlu untuk menghitung kapasitas layanan dari satu konter layanan ataupun konter kasir. Selama kapasitas masih belum terpenuhi, maka tidak perlu dibuka konter layanan atau konter kasir lainnya, karena akan mengurangi produktivitas kerja karyawan dan mengurangi terjadinya impulse buying di dalam toko retail. Yang kelima, pengaruh berkurangnya waktu layanan. Di era modern ini, konsumen ingin segala sesuatu yang instan dan cepat. Oleh karena itu, semakin cepat layanan yang diberikan toko retail kepada konsumen akan membuat konsumen semakin puas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengaduan. Pada umumnya, studi-studi tentang perilaku pengaduan konsumen telah mengidentifikasi 2 tujuan utama untuk mengadu. Yang pertama, konsumen akan mengadu untuk memulihkan atau memperoleh kembali sebagian kerugian ekonomi dengan berusaha untuk mendapatkan suatu pengembalian uang atau menyuruh layanan itu dijalankan lagi. Yang kedua, untuk membangun kembali self-esteem. Ketika karyawan layanan itu kasar, agresif, dan dengan sengaja menakut-takuti atau tampak tidak peduli, seperti misalnya ketika seorang asisten penjualan sedang membicarakan aktivitas sosial akhir pekannya dengan rekan-rekan dan secara menyolok mengabaikan pelanggan yang menunggu, self-esteem, harga diri, atau rasa keadilan pelanggan mungkin terpengaruh secara negatif. Mereka merasa bahwa mereka seharusnya diperlakukan dengan lebih hormat dan menjadi marah atau emosional. Perbaikan layanan. Langkah-langkah dalam perbaikan layanan efektif adalah dengan cara 1. Mendengarkan pelanggan. Karyawan toko perlu mengizinkan pelanggan menyampaikan keluhan mereka tanpa gangguan. Karyawan juga harus mendengar secara hati-hati untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjadi solusi yang adil. Kedua, menyediakan suatu solusi yang adil. Kewajaran distributif adalah suatu persepsi pelanggan terhadap manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan mereka. Pelanggan ingin mendapatkan apa yang mereka bayar. Kebutuhan pelanggan dapat memengaruhi surat menyurat yang dirasa antara manfaat dan biaya-biaya. Jika retail dapat menyediakan pengganti kerugian secara terukur, maka alternatif terbaik berikutnya adalah membiarkan pelanggan melihat bahwa keluhan mereka mendapatkan tanggapan atau follow-up dengan semestinya sehingga hal serupa tidak akan terjadi pada masa mendatang. Yang ketiga, memecahkan masalah dengan cepat.
Retail dapat memperkecil waktu untuk memecahkan keluhan dengan mengurangi banyaknya orang-orang yang harus dihubungi atau terlibat, menyediakan instruksi jelas dan mengatakan dengan menggunakan bahasa pelanggan. Atribut perbaikan layanan. Atribut perbaikan layanan adalah persepsi pelanggan secara keseluruhan mengenai penanganan keluhan yang dilakukan retail. Terdapat beberapa cara untuk mewujudkan ketiga aspek pemulihan jasa tersebut adalah 1. Memberikan hasil yang adil. 2. Menyediakan proses yang adil. 3. Merealisasikan interaksi yang adil. 4. Bagi pihak toko retail, pihak manajemen juga berhak menolak komplain yang sengaja dibuat untuk merugikan toko retail tanpa adanya bukti yang valid. 1. Memberikan hasil yang adil. Bila terjadi kegagalan jasa, pelanggan berharap pada kompensasinya. Bentuk kompensasi ini bisa berwujud permohonan maaf, refund, reparasi, pergantian, koreksi harga, maupun kombinasi diantaranya. Untuk itu, perusahaan harus benar-benar memahami ekspektasi pelanggan atas kegagalan jasa dan merancang paket kompensasi sedemikian rupa sehingga bisa menutupi biaya kegagalan yang ditanggung pelanggan. Proses yang adil meliputi 1. Kemudahan prosedur dalam melakukan komplain. 2. Kecepatan karyawan di dalam menerima komplain. 3. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan kompensasi. Merealisasikan interaksi yang adil. Bagi konsumen, selain kemudahan prosedur mendapatkan kompensasi ganti rugi, faktor kecepatan pemberian kompensasi atau komplain juga menentukan efektivitas dari layanan pemulihan atau service recovery. Apabila konsumen harus menunggu dalam waktu yang lama untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, maka meskipun kompensasi pada akhirnya didapatkan oleh konsumen, tetapi konsumen tersebut tetap kecewa dan tidak terjadi layanan pemulihan. 4. Bagi toko retail, pihak manajemen juga berhak menolak komplain yang sengaja dibuat untuk merugikan toko retail tanpa adanya bukti yang valid. Misalnya konsumen yang mengembalikan pakaian yang baru saja dibeli dengan alasan pakaian tersebut robek. Manajemen toko retail dapat menolak memberikan ganti rugi karena konsumen sudah melakukan cek kondisi pakaian yang baik pada saat proses pembelian. Besaran kompensasi pengganti terkadang tidak bisa menggantikan secara 100% kerugian yang diterima konsumen. Keluhan. Ada 3 kategori tanggapan atau komplain terhadap ketidakpuasan, yaitu 1. Voice response. 2. Private response. 3. Third party response. Ada 3 kategori tanggapan atau komplain terhadap ketidakpuasan, yaitu 1. Voice response. Kategori ini meliputi usaha menyampaikan keluhan secara langsung dan meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan maupun kepada distributornya. Bila konsumen melakukan hal ini, maka perusahaan masih mungkin memperoleh beberapa manfaat. 2. Private response. Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahu teman atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan produk atau perusahaan. Umumnya tindakan ini sering dilakukan dan dampaknya sangat besar bagi citra perusahaan. 3. Third party response. Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum, dan sebagainya. Tindakan seperti ini sangat ditakuti oleh sebagian besar perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya atau perusahaan yang tidak memiliki prosedur penanganan keluhan yang baik. 2 tujuan utama mengapa pelanggan mengajukan keluhan kepada perusahaan. 1. Pelanggan ingin menutupi kerugian ekonomi yang dideritanya, apakah itu dalam bentuk pemberian ganti rugi atau mendapatkan layanan ulang. Terdapat pula kemungkinan pelanggan akan mengambil tindakan hukum bila masalah tetap tidak terselesaikan. 2. Pelanggan ini membangun kembali harga dirinya ketika karyawan mengacukan atau memberikan perlakuan yang buruk dan kasar. Maka
harga diri, dan rasa keadilan pelanggan akan terpengaruh secara negatif. Pelanggan merasa bahwa mereka seharusnya diperlakukan secara terhormat. Dampak dari usaha pemulihan pelayanan terhadap kesetiaan pelanggan. Penanganan pengaduan harus dilihat sebagai suatu pusat laba, bukan suatu cost center atau pusat biaya. Ketika seorang pelanggan yang kecewa membelot perusahaan itu kehilangan lebih daripada hanya nilai transaksi berikutnya. Perusahaan itu mungkin juga kehilangan suatu arus laba jangka panjang dari pelanggan itu dan dari orang lain yang beralih pemasok karena komentar negatif dari seorang teman yang tidak senang. Sehingga bergunalah untuk berinvestasi dalam usaha pemulihan layanan yang dirancang untuk melindungi laba jangka panjang itu. Usaha untuk merancang prosedur pemulihan layanan harus memperhitungkan lingkungan spesifik suatu perusahaan dan tipe-tipe problem yang mungkin dijumpa pelanggan. Beberapa pedoman untuk pemecahan masalah yang efektif. 1. Bertindak cepat. 2. Mengakui kesalahan. 3. Menunjukkan bahwa pelanggan memahami problem itu dari sudut pandang masing-masing pelanggan. 4. Jangan berdebat dengan pelanggan. 5. Pengakuan perasaan pelanggan secara implisit atau eksplisit. 6. Memberikan pelanggan dengan manfaat dari keraguan. 7. Memperjelas langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah itu. 8. Buatlah pelanggan tahu tentang kemajuan. 9. Pertimbangkan kompensasi. 10. Gigi untuk memperoleh kembali goodwill pelanggan. Selanjutnya, garansi layanan. Sejumlah kecil perusahaan-perusahaan menawari pelanggan dengan suatu jaminan kepuasan yang tidak bersyarat. Jaminan ini menjanjikan bahwa jika penyampaian layanan gagal memenuhi standar yang didefinisikan sebelumnya, pelanggan itu berhak atas satu atau lebih bentuk kompensasi, seperti misalnya suatu pergantian yang mudah diklaim, pengembalian uang, atau kredit. Lalu mengembangkan garansi yang mampu bertahan. Biaya potensial mencakup pengompensasian pelanggan-pelanggan atas kegagalan-kegagalan yang dicakup oleh garansi itu dan biaya investasi untuk memperbaiki efektivitas operasional dan kinerja staf. Dalam mengevaluasi manfaat-manfaat, manajer-manajer perlu melihat nilai dari bisnis tambahan yang diperoleh, potensi jangka panjang untuk produktivitas operasional yang lebih besar, peningkatan motivasi dan kebanggaan staf, dan kemampuan perusahaan untuk merekrut dan mempertahankan karyawan terbaik. Sekian presentasi dari kelompok 5, terima kasih.